Ada tiga faktor yang saya rasakan itu. Satu faktor bibit, kedua pakan, ketiga lingkungan. Lingkungan apa ya, kebersihan, terus kenyamanan ternak sendiri. Gitu. Jadi kalau tiga faktor ini bisa kita manage dengan baik, insya Allah profit itu juga akan mengikuti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Omjen Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam esek dari Blitar Utara. Oke dulur, di kesempatan di video kali ini Omjen berkunjung ke kawasan atau daerah Kediri, tepatnya di Kecamatan Keras, Pak ya. Iya, Kecamatan Keras. Dan ini kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Sunarto. Pak Sunarto. Iya. Nah ini dulur, Pak Sunarto ini merupakan salah satu peternak penggemukan sapi yang berada di Purwodadi Keras ini dulur. Ini Om John mau sedikit bertanya Pak, Bapak mulai usaha di bidang penggemukan sapi ini sejak kapan Pak? Awal tahun 2017. Awal tahun 2017 berarti sekitar kurang lebih hampir 3 tahun Pak ya. Terus untuk populasi saat ini yang ada di kandang kira-kira berapa Pak? 90 ya. 90. Dari kapasitas 100 ya. Dari kapasitas 100 sekarang ada sekitar 90-an. Terus ini kalau boleh tahu ini Bapak ini kenapa kok tertarik dalam bisnis penggemukan sapi ini Pak? Ya karena sering waktu saya masih aktif di perminyakan itu sering melihat berita kekurangan daging, terus mesti impor. Setiap mau hari raya itu kan selalu ribut dengan daging impor ya. Nah, dari situlah mungkin saya setelah tidak aktif lagi di perminyakan, ya akhirnya saya membuat kesibukan, mudah-mudahan kesibukan ini bisa mewarnai lah, bisa mengisi kebutuhan daging di Indonesia khusus. Selain itu saya lihat di sini tadi dengan didirikannya usaha ini juga menyerap banyak tenaga Pak ya. Tenaga kerja ya. Nah ini dulur, jadi selain bisnis penggemukan sapi ini secara istilahnya memiliki keuntungan, itu juga dapat menyerap sumber tenaga, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi yang belum dapat pekerjaan itu Pak ya. Iya. Terus menurut Bapak sendiri itu untuk kedepannya itu di bisnis penggemukan sapi ini kedepannya bagaimana Pak? Apakah masih istilahnya bisa berkembang lagi atau bagaimana Pak? Ya sebetulnya peluang untuk berkembang ini masih banyak, tapi lagi-lagi usaha sapi ini kan syarat modal ya. Iya. Syarat modal. Kemudian perlu ketelitian, karena kalau beli bibit itu tidak ada yang timbangan, karena seperti saya harapannya semuanya itu bisa secara pasti, tapi kan di pasar tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Artinya kalau kita tidak teliti terus milih bibitnya kurang bagus, akhirnya usaha kita juga tidak mempunyai profit yang bagus. Makanya ada 3 faktor yang saya rasakan itu.
Satu faktor bibit, kedua pakan, ketiga lingkungan. Lingkungan apa ya, kebersihan, terus kenyamanan ternak sendiri gitu. Jadi kalau 3 faktor ini bisa kita manage dengan baik, insya Allah profit itu juga akan mengikuti gitu. Tapi kalau salah satu misalkan ada yang teledor, apa pakannya atau bibitnya kita lalai, kita tidak teliti, itu yang menyebabkan usaha itu akan mengalami ya katakanlah impas ngelola atau rugi pakan kayak. Terus ini berbicara mengenai 3 faktor itu tadi Pak. Yang pertama itu mengenai pakan. Di sini untuk pola pakan yang diterapkan sama bapaknya itu seperti apa Pak? Pakan kering ya, pakan kering. Jadi alhamdulillah semenjak tahun kedua banyak pemasok pakan yang kita butuhkan itu, jadi saya tinggal main telepon aja, saya butuh ini, butuh itu, banyak sumbernya kalau di sini ini. Kalau mungkin bisa diberi gambaran sedikit mengenai pakan kering yang digunakan di kandang ini itu apa saja Pak? Di sini satu polar, kedua bungkil sawit, bungkil kopra, terus saya juga karena polar itu harganya fluktuatif, saya kadang-kadang pakai bekatul, karena bekatul ini kenapa kita nggak continue pakai, kadang-kadang bekatul saat ini kan banyak errornya, banyak missingnya, kadang-kadang sekam giling itu di bekatul. Nah itu yang menyebabkan ternak kita jadi pertumbuhannya terganggu. Jadi terus kita pakai tepung jagung, terus kita pakai genjet ya. Genjet, janggal giling itu kita pakai kedelai ya, bungkil kedelai, semua ada 12 macam barang dan semuanya sudah terintegrasi dengan aktivitas di sini. Jadi apa yang habis kita tinggal bawa. Terus kemudian mengenai kebersihan kandang ini Pak, dan atau pola perawatan si sapi sendiri itu, mungkin apakah sapi itu dimandikan setiap hari atau bagaimana dimandikan Pak? Setiap hari Pak. Setiap hari dimandikan. Kemudian mungkin ada semacam penyemprotan itu Pak ya? Enggak ada. Enggak ada. Kalau pakan kita bersih, artinya setelah 2 jam kita kasih makan, kita hijauan dan dimakan habis dalam waktu 2 jam, itu alhamdulillah bisa jangan lihat sendiri, nggak ada lalat kayak gitu ya. Dan kita pakai sistem pakan yang sudah banyak teman-teman kenalkan, misalkan kita pakai sentra, terus kita pakai fermentasi, sehingga itu yang membuat kotoran hewan ini selain membantu pencernaan juga kotorannya nggak bau. Nah itu, terus ini yang ketiga ini masalah bibit Pak. Kan banyak kadang istilahnya orang itu pola pikirnya kan berbeda. Saya mending beli bakalan yang istilahnya biasa aja tapi harganya murah, nanti saya gemukkan, atau kita memilih yang bagus karena itu nanti menunjang untuk pertumbuhannya ini Pak. Sebenarnya kalau katakan bagus itu relatif ya, bagus bentuknya atau bagus rupanya atau bagus bodinya kayak gitu ya. Ya memang harus bagus kalau kita pengemukan ya bagus secara bibit, nanti masih ada tempat untuk daging kayak gitu ya. Kalau bagus rupanya ya untuk pengemukan nggak cocok, yang penting bagus untuk sapi ini bisa digemukkan, ada tempatnya daging, itu yang dikatakan bagus. Bukan bagus katanya modelnya katakanlah limousine plus kayak gitu. Jadi di sini istilahnya tidak mengutamakan mengenai jenis ya Pak. Intinya bakalan yang dimasukkan di sini itu nanti masih memiliki progres untuk berkembang untuk digemukkan ya. Ya sebetulnya itu faktor itu tetap ada, artinya saya lebih senang simental atau limousine, yang lain-lain itu katakanlah ya kita lihat masih memungkinkan nggak gitu loh. Kayak gitu. Nah ini dulur, 3 faktor penting menurut Bapak Pak Sunarto
yang perlu kita ketahui ketika kita mau memulai usaha di bidang penggemukan sapi. Dan ini nanti saya mohon izin untuk berkeliling kandang mendokumentasikan sapi-sapinya Pak ya. Ya, monggo, Nah, monggo. ini mungkin ada sedikit pesan Pak untuk para peternak muda khususnya di Indonesia supaya semakin semangat atau tidak takut untuk memulai berbisnis sapi ini Pak. Ya, satu, usaha itu tidak serta-merta begitu terjun terus berhasil. Itu sebagai pebisnis atau peternak pemula atau yang lama. Dan yang penting kita harus punya head step, artinya setingkat lebih. Jangan takut kalau kita rugi, tetapi niatkan bahwa semua kita usahakan sebaik mungkin. Kalau kita orang beragama kan kita serahkanlah hasilnya sama Allah. Karena namanya manusianya yang berusaha. Allah lah yang menentukan. Kalau kita kerja keras, kita kerja baik, insya Allah, dan yakinlah bahwa Allah akan memberkati. Itu kalau saya rasa semua aktivitas apapun, termasuk kayak gini, seperti saya kan nggak tiap hari di sini ya. Iya. Saya serahkan sama teman-teman di sini, kita serahkan ya kita semua usaha terus kita serahkan sama Allah. Insya Allah juga Allah lah yang akan menjaganya. Alhamdulillah selama 3 tahun itu juga saya fine-fine aja gitu. Jadi selain berusaha, bertawakal sama Allah, ya insya Allah Allah akan menerima doa kita. Nah itu dulu sedikit pesan dan motivasi dari Bapak. Kemudian ini kita mau izin untuk mendokumentasikan sapi-sapinya Pak ya. Sebelumnya Om John ucapkan terima kasih banyak atas izinnya bisa sedikit sharing dan juga diizinkan untuk membuat konten di peternakan ini. Ya, mudah-mudahan dengan info ini, dengan kita berbagi, kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mempunyai niatan yang sama untuk memperbaiki kebutuhan daging di Indonesia yang tiap tahun selalu katanya kurang. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini bahwa kalau kita pemula belum tahu pasarnya, kadang-kadang kita bingung. Tapi dengan kita berinteraksi dengan kelompok, dengan teman-teman, insya Allah pasarnya itu terbuka lebar. Oh ternyata, oh iya benar ya kebutuhan daging itu. Nah itu dulur, mari kita simak di video selanjutnya mengenai sapi-sapi yang ada di kandang ini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini di ini kebetulan proses sapi. Langsung anan.